Selamat berjumpa kembali di channel AA Orchid. Kali ini kita akan membicarakan mengenai anggrek murah tetapi indah. Mungkinkah kita beli anggrek yang murah tetapi indah? Simak terus video ini. Banyak orang yang ingin memulai hobi anggrek dan kagum dengan keindahan anggrek itu selalu punya bayangan kalau anggrek itu harganya pasti mahal. Tapi menurut saya itu tidak, tergantung anggrek yang mana yang akan dibeli. Bagi pemula hobi anggrek, saya selalu menyarankan untuk memulainya dengan menanam anggrek jenis Dendrobium hybrid, karena selain perawatannya menurut saya itu paling mudah, juga harganya masih lebih murah dibandingkan dengan anggrek-anggrek jenis yang lain. Soal keindahan bunganya bisa dilihat di video-video ini. Semuanya adalah Dendrobium hybrid yang harganya nggak mahal-mahal banget. Kalau di daerah saya masih di bawah 100 ribuan. Jadi cukup murah untuk pemula untuk belajar menanam anggrek. Selain itu, anggrek jenis Dendrobium hybrid ini cukup adaptif dengan lingkungan, bisa tahan panas, tahan banting lah kalau bisa dikatakan demikian. Produk-produk anggrek hybrid ini kebanyakan bibitnya dari Thailand, produk lokal Indonesia juga banyak. Jenisnya pun puluhan, bahkan mungkin ratusan sampai ribuan jenis. Kalau kita mau koleksi semuanya banyak sekali. Ragamnya pun cantik semuanya, dari warna basis putih, ungu, merah, coklat, kuning dan lain sebagainya. Ini banyak sekali ragamnya, karena produk-produk hybrid Dendrobium ini benar-benar sudah diproduksi secara massal. Dendrobium yang sudah berusia tua cenderung lebih aktif berbunga. Selain itu, dari tangkai bunganya biasanya lebih banyak. Apalagi kalau kita bisa mempertahankan bulb-bulb atau batang-batang lama tetap hidup, maka dari bulb lama itu akan muncul tangkai bunga yang baru, sehingga dalam satu pot bisa banyak sekali tangkai bunga, sehingga penampilan dari Dendrobium ini makin menawan dengan jumlah bunga yang semakin banyak. Anggrek Dendrobium usia muda atau belajar berbunga, pertama kali berbunga, biasanya cenderung bunganya tidak sebanyak dengan Dendrobium yang sudah berusia tua, meskipun dengan kondisi tertentu atau tanaman yang perawatan dengan yang bagus, itu bisa juga memiliki tangkai bunga yang banyak. Tapi biasanya awal berbunga cenderung tangkai bunganya itu lebih sedikit. Bagi saya, agar Dendrobium itu makin menawan, kuncinya adalah mempertahankan anggrek itu dalam satu pot itu rumpunnya banyak atau berumpun banyak. Kalau orang biasanya suka mensplit anggrek ketika bulbnya sudah semakin banyak. Kalau saya lebih cenderung mempertahankan bulb-bulb itu di situ apa adanya, semakin banyak, sehingga penampilannya makin bagus. Tangkai bunganya juga makin bagus, sehingga akan nampak lebih indah. Anggrek dengan satu tangkai bunga dan banyak tangkai bunga tentu dilihat secara sepintas akan berbeda. Lebih bagus kalau tangkainya kalian banyak, bunganya menjadi ramai, itu
akan semakin indah. Untuk menjaga agar anggrek Dendrobium memiliki rumpun yang banyak di dalam satu pot, selain kita tidak melakukan split, kita harus menempatkan anggrek Dendrobium itu di lokasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhan itu meliputi suhu, kelembaban, sirkulasi udara, sinar matahari, dan juga perawatan yang baik. Anggrek Dendrobium cenderung suka dengan suhu yang panas dan intensitas cahaya matahari yang jumlahnya banyak. Bahkan kalau saya amati, jika dia mendapatkan sinar matahari secara penuh dari pagi hingga sore hari, dia akan lebih memiliki karakter yang kuat dan tumbuhnya juga lebih bagus, tidak mudah terserang oleh penyakit, sehingga sampai usia tua pun bulbnya masih bertahan untuk yang lama. Jika Anda mau menempatkan anggrek Dendrobium di full sun dan full rain, mungkin yang penting untuk diperhatikan adalah kebiasaan sebelumnya. Biasanya kalau kita beli anggrek itu, dia berasal dari greenhouse yang tertutup, tidak kena sinar matahari langsung. Jadi kita perlu melakukan adaptasi dulu sebelum kita melakukan pemindahan ke tempat yang terkena sinar matahari secara langsung. Kalau belum terbiasa, dia akan gosong pada bagian daunnya, meskipun nanti bulb-bulb baru yang tumbuh akan lebih kuat, namun itu prosesnya mungkin akan lebih panjang. Penting juga diperhatikan soal media tanam. Jika ditempatkan di tempat yang terkena hujan, maka pemilihan media dengan media yang poros dan tidak menyerap air secara banyak, itu adalah pilihan yang penting. Demikian tips sederhana ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan mungkin bisa diketik di kolom komentar. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, ini adalah opini pribadi saya, bukan dari ahli anggrek, hanya penggemar anggrek. Selamat ketemu lagi di video-video berikutnya.